Pada tahun 1973, tercatat pernah terjadi sebuah konvensi besar mengenai pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan orang yang dilindungi secara internasional. Agen diplomatik termasuk dalam sub tersebut. Ternyata, maksud dan tujuan dari konvensi ini adalah untuk melindungi diplomat, pejabat pemerintah asing, dan pejabat internasional lainnya dari kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, atau serangan terhadap mereka dan anggota keluarga mereka. Berdasarkan kasus tersebut, kami berpikir bahwasanya perlu adanya kerangka hukum dan tindak lanjut dari konvensi tersebut. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam terkait konvensi ini. Konvensi ini terdiri dari beberapa pasal yang menetapkan definisi kejahatan yurisdiksi dan langkah-langkah penegakan hukum yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota dalam rangka penegakan hukum secara efektif. Konvensi ini juga memberikan landasan hukum bagi kerjasama antar negara dan penegakan hukum. Implementasi hukum dalam penerapan kasus ini, negara-negara anggota diharapkan untuk mengadopsi undang-undang nasional yang sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Mereka juga diharapkan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan bantuan hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terhadap orang-orang dilindungi secara internasional. Konvensi ini mendasarkan prinsipnya pada kewajiban setiap negara untuk mengakui dan menindak kejahatan terhadap individu yang dilindungi secara internasional, termasuk agen diplomatik, sebagai pelanggar hukum yang harus dilarang dan ditindak secara tegas. Selain itu, konvensi ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam upaya pencegahan, penyidikan, dan penuntutan kejahatan semacam itu. Dengan demikian, negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini diharapkan untuk mengadopsi langkah-langkah konkret yang memastikan perlindungan efektif terhadap individu yang terdapat dalam lingkup ini. Berdasarkan apa yang akan saya jelaskan, apakah ada contoh kasus dari konvensi tersebut? Ternyata tercatat pada tahun 2012, konsultan Amerika Serikat mengalami penyerangan di Benghazi, Libya. Serangan terhadap konsulat Amerika Serikat di Benghazi dilakukan oleh sekelompok militan pada tanggal 11 September 2012. Serangan ini menewaskan Duta Besar Amerika Serikat, Christopher Stevens, dan 3 diplomat lainnya. Singkat cerita, serangan tersebut terjadi karena adanya ketegangan politik dan keamanan di Libya setelah revolusi Libya tahun 2011 dan jatuhnya rezim Muammar Gaddafi. Serangan ini menjadi perhatian global dan memicu debat politik yang berkepanjangan di Amerika Serikat tentang tanggapan pemerintah Amerika Serikat terhadap serangan tersebut. Serangan ini mencakup berbagai aspek yang kompleks dan kontroversial sebagai berikut. Yang pertama, konteks politik dan keamanan Libya. Pasca jatuhnya rezim Muammar Gaddafi, negara tersebut mengalami kekosongan kekuasaan, pergolakan, dan konflik antara kelompok bersenjata. Yang kedua, respon pemerintah AS. Beberapa kritikus menyoroti bahwa keamanan konsulat tersebut tidak memadai dan pemerintah AS gagal memberikan perlindungan kepada personel diplomatiknya di Libya. Yang ketiga ialah penyelidikan dan penuntutan. Setelah serangan tersebut, dilakukan penyelidikan dan penuntutan oleh pihak berwenang di Amerika Serikat dan di Libya. Yang keempat, terjadi ketegangan politik. Ketegangan politik terjadi di Amerika Serikat, terutama antara partai politik dalam konteks pemilihan umum Presiden Amerika Serikat yang sedang berlangsung pada saat itu. Yang kelima ialah pelajaran dan implikasi. Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi dan kerjasama antara negara-negara dalam melindungi personel diplomatiknya. Secara keseluruhan, serangan terhadap konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya pada tahun 2012 ini menjadi titik fokus dalam debat politik dan keamanan, dan upaya penyelidikan akan penuntutan pelaku akan terus berlanjut.